wajahnya Aldi ya. Ini yang betul Aldi atau Elisa? Elisanya nggak kelihatan. Aldi, Ya. kedua Aldi. Iya, Elisanya mana? Ya, tolong ya dilihatkan wajahnya. Oke. Terus ada Aviel. Oke, selamat bergabung. Wajahnya Aviel nggak kelihatan nih, hitam-hitam ini. Iya. Lalu ada Kak Hani. Kak Hani, ya Kak Hani. Lalu ada Kak Markuat. Meli, wajahnya mana nih Meli? Jangan rambutnya yang dikepang, yang dikeliatin. Ah, mantap, luar biasa. Oke, mari silakan teman-teman yang belum bergabung. Ada juga Miss Fosa. Tidak ditemani dengan guguknya, Miss. Terima kasih juga untuk Miss Nita dan Mr. Ardi yang sudah hadir juga pada malam hari ini. Kita akan menunggu, masih kurang beberapa menit lagi ya. Jam di handphone saya 18.53 gitu ya. Jadi beberapa menit lagi, Ibu akan menunggu calon-calon pendidik yang luar biasa dari STT Salah yang malam hari ini akan berpartisipasi, dan tentunya kita juga akan mendengarkan sharing yang luar biasa dari Miss Nita dan Mr. Ardi. Tolong teman-teman yang belum bergabung bisa segera diajak untuk bergabung. Karena nanti jam 7 tepat kita akan mulai ya. Sekali lagi tolong teman-temannya kalau berbagi share laptop dengan temannya, dipastikan temannya bisa kelihatan wajahnya. Karena nanti ada teman yang bagiannya mengabsen. Oke, selamat datang Ruth. Iya, salah satu mahasiswa baru. Iya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Markuat dan Supriyani, ya bisa dilihatkan wajahnya nak, biar kelihatan. Iya. Kak Okta, tolong video-videonya yang masih gelap gulita bisa di-on-kan ya. Ibu percaya kalian disebut. Sudah. Oh iya, kalau disebut udah dari tadi. Matikan dulu. Ya, tolong video-video yang dimatikan bisa dinyalakan dulu. Iya. Oke. Ya. Ada Jormianus Free Fire. Iya. Halo Jormianus, selamat bergabung bersama dengan kami. Bisa nggak kita di tempat orang ini? Tulis namanya, nama. Ini di sini bisa. Tulis namanya. Jangan-jangan di sini, di sini. Itu juga. Jangan berantem, Galaxy J2 Prime, tolong jangan berantem, jangan rebutan layar. Oke. Mantap. Ada Kak Yanti, ada juga Kak Rita yang manis, dan ada Kakak Indah, serta Kakak Rusna. Luar biasa. Selamat datang Miss Rini Napa, selamat bergabung dengan kami. Miss Rini ini juga salah satu mahasiswa baru yang saat ini mahasiswa baru belum bisa bergabung dengan kita. Mereka mengikuti via online dengan perkuliahan yang ada juga. Jadi ini adalah kakak-kakak kalian. Ini adalah teman-teman kalian, bisa bertatap muka dulu, dilihat kakak-kakaknya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Mereka adalah calon pendidik-pendidik yang luar biasa. Mereka nanti akan pergi ke suku-suku pedalaman. Mereka nanti akan mendirikan sekolah-sekolah di tengah hutan, di atas gunung. Mereka nanti akan mengajar di sana. Itu harapan kita semua. Selamat datang Kak Okta Bagus.
Sudah benar-benar bagus, wajahnya udah kelihatan. Oke. Kak Maria Ambu belum kelihatan wajahnya ini dan temannya. Tolong teman-teman videonya bisa di-on-kan supaya bisa kelihatan wajahnya semuanya ya. Oh my God. Oke, selamat bergabung Reta. Esra bisa dinyalakan videonya, Nak. Esra. Lalu Kak Maria Ambu bisa menyalakan videonya. Oh, bertambah satu. Kak Sarti. Halo Kak Sarti. Ini baru. Aduh, napas Tessa. Nafas. Iya. Minum dulu ya. Oke, ada Kak Yenens, ada Desi, dan silahkan ini siapa lagi? Tolong videonya bisa dinyalakan. Tepat jam 7 kita akan mulai saja. Begitu ya. Oke. Siap semuanya ya? Oke. Selamat malam semua calon-calon pendidik pengajar yang luar biasa dari STP Sangkakala. Malam, Bu. Oke, kita akan memulai webinar kita. Di seri yang kedua, kita akan bahas tentang asiknya belajar. Tentu saja bersama dengan Miss Nita dan Mr. Ardi. Selamat datang untuk Miss Nita dan Mr. Ardi. Mari kita bisa salamkan hai, sapa mereka dengan tangan. Hai Miss Nita, hai Mr. Ardi. Oke. Karena hari ini kita akan bicara banyak tentang playgroup, TK, PAUD seputar itu. Jadi mari kita sejenak menjadi seperti mereka gitu ya. Penuh dengan keceriaan, sukacita, happy, enjoy. Dan tentu saja bagi guru-guru ini mungkin mereka agak menikmati antara enjoy dan agak pusing sedikit. Bagaimana harus membuat anak-anak yang usianya mungkin 3 tahun sampai 6 tahun bisa duduk manis seperti kita saat ini dengan mungkin hanya durasi kurang lebih 30 detik saja. Lalu setelah itu mereka akan lari-lari. Nah, ini sangat menarik tentunya akan kita bahas malam hari ini. Dan sekali lagi sebelum kita mulai, tolong semua teman-teman videonya bisa di-on-kan, tapi untuk suaranya bisa di-unmute-kan ya, supaya lebih jelas suaranya. Begitu kira-kira.
Dan kita akan memulai saja langsung, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Nanti dengan kasih Kristus saya minta Miss Fosa untuk membuka dalam doa. Miss Fosa. Baik, selamat malam semuanya. Malam. Oke, selamat malam Miss Nita, Mr. Hardi. Selamat malam Bu Meli, terima kasih. Mari kita akan mulai webinar kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, menyerahkan waktu ke depan dalam webinar malam hari ini. Engkau memberkati narasumber Miss Nita dan Mr. Ardi. Engkau memberkati Bu Meli sebagai moderator. Engkau memberkati semua mahasiswa yang bergabung dalam webinar malam hari ini. Kiranya apa yang di-sharingkan itu memberkati kami semua, menambah pengalaman-pengalaman baru buat kami untuk memperlengkapi kami menjadi pendidik-pendidik yang Engkau kehendaki. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini dari awal hingga akhirnya nanti, kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan webinar malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jadi sebelum saya memberikan waktu ke Miss Nita dan Mr. Ardi, saya akan sebelumnya memberitahu teman-teman sunanya. Jadi nanti mungkin kira-kira 15 menit sampai 20 menit untuk Miss Nita, lalu kemudian 15 sampai 20 menit untuk Mr. Ardi, kira-kira seperti itu, bisa saling melengkapi nanti jawabannya satu dengan yang lain. Tapi untuk pertanyaan nanti di akhir aja ya. Pertanyaan setelah dari Miss Nita dan Miss Ardi menjelaskan, nanti setelah itu teman-teman tetap bisa sambil langsung ketik gitu ya, di chat ya. Tapi untuk pertanyaannya nanti akan kita bahas jadi satu terakhir nanti gitu ya, biar tidak terpotong-potong. Kira-kira begitu. Oke, jadi tanpa memperpanjang lagi, saya akan menyerahkan waktu kepada Miss Nita dan Miss Ardi untuk menjelaskan tentang asiknya belajar. Nah, kita ingin tahu ini. Mungkin saya tanya ke Miss Nita terlebih dahulu. Ya, selamat malam. Selamat malam, Miss Nita. Iya, jadi tentu saja dengan pandemi COVID-19 ini pasti merubah banyak kurikulum gitu ya. Apalagi dengan kurikulum terutama untuk anak-anak PAUD seperti itu, PGTK gitu ya, yang tadi sudah saya singgung sejenak gitu. Wah, bagaimana membuat mereka bertahan 30 detik di depan monitor begini, begitu ya. Pasti punya tips dan trik dan cara-cara untuk membuat semua, karena kalau setahu saya perkembangan anak usia seperti ini mereka tidak dinilai dari sudah bisa membaca atau belum, sudah bisa menulis atau belum. Kemarin Miss Nita jelaskan bukan itu kriteria penilaiannya, tapi bagaimana anak bisa berkembang sesuai dengan usia perkembangan mereka. Jadi langsung saja saya serahkan kepada Miss Nita terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan nih dengan kondisi yang seperti ini, kurikulum seperti apa sih yang disiapkan oleh Charis Institute. Silahkan Miss Nita. Ya, terima kasih Ibu Meli ya. Ya. Ibu Meli, terima kasih untuk waktunya. Selamat ketemu kembali bersama dengan saya, Miss Nita dan juga Mr. Ardi. Selamat malam, Miss Fosa. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam teman-teman semuanya, rekan-rekan calon-calon guru yang luar biasa. Ini karena kita berhubungan dengan anak-anak kecil, berhubungan dengan anak PAUD, jadi kita mau jadi seperti mereka tadi, seperti kata Ibu Meli. Saya akan mengajak kita semua untuk sedikit ice breaking supaya kita lebih relax dan juga enjoy. Kalau saya bilang ada sukacita, kita on-kan dulu semuanya. Kita on-kan audionya supaya nanti semuanya bisa semua suaranya bisa kedengaran sama-sama. Di on-kan suara audionya tolong ya. Nanti kalau saya bilang ada sukacita, semuanya akan begini. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, oe, oe, sukacita, sukacita, oe, oe. Hei, ya, apa kan?
Ya, mari kita Oke. mari kita mulai sama-sama. Ada sukacita. Joy. 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 Joy, joy. 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 Sukacita, Makan, Joy. sukacita, sukacita, sukacita. Oh. Wow, aku makan. Ya, dosen aja kok. Oke, nanti kita akan ulangi lagi. Bisa dihafalkan juga nanti sama teman-teman. Kayak kalau misalnya sudah mulai lengah atau mulai bosan, bisa melakukan ini. Baik, dalam sesi ini langsung saja. Dalam sesi ini saya sama Mr. Ardi akan membagi menjadi 2 topik. Yang pertama yaitu tentang tadi kurikulum, dan yang kedua adalah tentang kreatif literasi. Jadi nanti kita akan bagi 2. Teman-teman bisa mendengarkan dan juga mencatat. Ada PowerPoint yang nanti akan ditampilkan. Jadi teman-teman bisa capture, bisa ambil gambarnya pakai HP supaya bisa nanti dicatat kalau misalnya terlalu cepat. Jadi waktu selanjutnya langsung yang pertama untuk kurikulum akan disampaikan oleh Mr. Ardi. Oke, terima kasih Miss Nila. Nah, saya akan memberikan PowerPoint dulu ya. Ibu Meli, tolong karena kami mau share itu bisa diizinkan. Oh ya. Sudah? Nampak semua ya? Sudah. Sudah? Oke. Baik. Sudah. Terima kasih. Nah, hari ini saya akan menyampaikan, kemarin karena banyak sekali teman-teman yang tanya, bagaimana kurikulumnya? Lalu kurikulum itu seperti apa toh yang di PAUD? Nah, saya akan menjelaskan sedikit ini untuk wawasan ya, tentang yang namanya kurikulum. Nah, kurikulum sendiri adalah, saya akan jelaskan di sini. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana aturan yang mencangkup tujuan, isi, Oke, saya ulang lagi ya. Kelihatan ya. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau aturan yang mencangkup tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan dalam mengajar. Nah, di definisi tentang kurikulum. Nah, definisi ini sudah termuat ya, sudah ada undang-undangnya, sudah ada dasar hukumnya di UU nomor 20 tahun 2003. Nah, itu sebagai acuan kita sebagai pendidik untuk membuat yang namanya kurikulum. Nah, tentu berbeda ya kurikulum dengan SD, TK, SMP, bahkan sampai SMK pastinya tentunya beda ya. Nah, akan saya jelaskan lebih lagi. Tapi ini dulu ya, kita pelajari tentang definisi kurikulum. Jadi saat saya nanti melangkah lebih jauh, teman-teman bisa ngerti, oh kurikulum. Yang dimaksud kurikulum bisa tahu seperti itu. Nah, seperangkat rencana dan aturan. Itu tadi ya, poinnya. Kita next ke berikutnya, slide berikutnya. Bentar. Oke. Nah, di sini di kurikulum untuk PAUD sendiri ada 6 pengembangan ya di sini. Kemarin saya sudah membicarakan tentang 6 aspek perkembangan ini ya. Nah, di kurikulum sendiri terdapat 6 aspek perkembangan untuk PAUD, yaitu adalah 6. 6 itu apa? Nilai agama dan moral. Berisi tentang agama. Jadi bagaimana anak bisa mengerti apa agamanya dan mengenal Tuhan dengan agamanya. Itu yang pertama. Yang perlu kita tanamkan ke anak. Selain agama juga ada moral. Moral adalah bentuk dari perilaku ya, bagaimana anak bisa mencerminkan akhlak yang mulia. Seperti itu. Jadi ini yang pertama adalah 6 nilai agama dan moral. Itu harus ditanamkan ke anak. Jadi kita harus menanamkan, anak bisa mengerti dan bisa melakukan seperti itu. Berikutnya adalah fisik motorik. Kalau kita bicara fisik berarti kita bicara tentang tubuh. Bagaimana cara merawat tubuh, apa saja anggota tubuh. Nah, kita bicaranya di fisik. Sedangkan motorik sendiri adalah anggota gerak ya. Jadi motorik sendiri di PAUD dibagi dari 2. Ada motorik halus dan juga motorik kasar. Kalau motorik halus itu berbicara tentang
bagaimana jari-jari kita berguna dengan baik. Ada yang meremas, menarik, nah dan yang lain ya. Ini namanya motorik halus. Nah, kalau motorik kasar adalah motorik kasar itu berbicara tentang daya tahan untuk kaki ya. Jadi kakinya bagaimana apakah bisa melompat, apakah bisa berjalan dengan baik, berlari. Nah, itu dinamakan motorik kasar. Seperti itu. Berikutnya adalah kognitif. Nah, kognitif berbicara tentang pengetahuan, logis. Nah, anak juga perlu mengerti ini ya, penanaman kognitif ini ya. Jadi, anak bisa mengerti, oh ini logis. Oh, ini tentang pengetahuan, tentang kecerdasan mereka. Ini di bidang kognitif. Berikutnya adalah sosio-emosional. Nah, sosem ya, sosial dan emosional. Nah, sosio-emosional bicara tentang bagaimana anak mengerti keadaan sosial. Jadi, anak bisa merasakan intrapersonalnya. Oh, teman saya seperti ini. Saya harus bersikap seperti apa? Nah, kita harus mengajari anak untuk mempunyai yang namanya temperamen tadi ya, sosio-emosional ya. Kalau untuk emosionalnya berarti anak harus mengerti. Oh, saya sedang sedih, saya sedang senang, seperti itu. Nah, itu dinamakan emosional. Kita harus menanamkan dan kita harus memberikan pengarahan untuk anak. Seperti itu. Berikutnya adalah di bahasa. Kalau bahasa sendiri, kita berbicara tentang bahasa adalah cara mengungkapkan. Jadi anak diajari untuk cara mengungkapkan bagaimana dia merasakan sesuatu, bagaimana dia mengerti sesuatu, bagaimana dia bertanya jawab. Nah, itu di bahasa. Berikutnya adalah di seni. Seni banyak ya. Jadi kita juga mengajari tentang gerak, tentang musik, tentang gambar dan lain-lain, itu masuknya di seni seperti itu. Nah, 6 aspek pengembangan ini harus dirangkai dan itu semua harus dalam satu pembelajaran. Satu pembelajaran harus ada 6 aspek ini tadi. Setiap pembelajaran harus mencangkup 6 aspek ini. Contoh, saya berikan contoh ya, karena mungkin kalau membayangkan kesulitan loh, bagaimana bisa 6 bersinggungan dengan Vismod bersinggungan dengan kognitif. Nah, saya akan berikan contoh untuk teman-teman bisa merefleksikan ya, bisa membayangkan contoh seperti itu. Nah, beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ya, saya bersama anak-anak belajar tentang yang namanya alam semesta seperti itu. Lalu ada anak yang bertanya pada saya bahwa, Mister, kalau matahari itu sebenarnya punya mata nggak toh? Punya hidung nggak toh? Punya mulut nggak toh? Nah, karena mereka kebanyakan kalau lihat film mungkin seperti itu ya, mataharinya ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, bisa ngobrol. Nah, tentu kita harus tanamkan 6 aspek ini. Jadi kita nggak bisa bilang langsung, matahari nggak punya seperti itu ya. Nah, tidak seperti itu ya. Kita memberikan pembelajaran konsep di sini. Nah, saat ada pertanyaan seperti itu, kita harus menjawab, dan jawaban itu bisa diterima anak dengan bahasa anak. Anak bisa ngerti dengan mudah tanpa harus menggunakan kata-kata yang ilmiah seperti itu ya. Tapi anak ngerti dan memori anak akan ikut terus ya. Nah, saya akan menjawab seperti ini. Saat anak bertanya, apakah matahari punya mata, punya hidung, punya mulut? Sebelum Vismod kita ke 6 dulu. Nah, ajari anak untuk mengerti tentang agama dan moralnya. Saat ada anak bertanya seperti itu, akan dijawab seperti ini. Mister kemarin udah pernah cerita tentang Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Masih ingat? Anak itu akan berpikir, oh iya masih Mister. Nah, di situ kita akan masukkan 6-nya di sini. Oh iya. Nah, hari keempat, Tuhan itu menciptakan benda-benda langit, termasuk matahari. Matahari diciptakan Tuhan di hari yang keempat. Nah, selain itu, matahari diciptakan Tuhan itu untuk penanda waktu. Nah, ini sudah masuk ke kognitif ya. Selain tadi 6, sudah masuk ke kognitif. Penanda waktu. Maksudnya bagaimana? Nah, penanda waktu itu kalau kita lihat matahari terbit dari timur itu namanya apa? Pagi ya. Nah, namanya pagi. Kalau mataharinya di atas kepala kita namanya siang. Kalau sudah tenggelam, mulai tenggelam namanya sore. Kalau sudah nggak ada matahari, adanya bulan bintang, namanya malam. Nah, ini namanya konsep ya teman-teman. Jadi anak diajari untuk
mengerti, oh ternyata matahari diciptakan Tuhan di hari keempat. Terus untuk penanda waktu. Nah, kembali lagi, tadi anaknya bertanya tentang tadi, matahari yang ada mata, hidung, dan mulutnya. Nah, kita akan luruskan di sini. Nah, matahari tadi, selain untuk menunjukkan waktu, jadi matahari itu dibuat tidak ada mata, hidung, dan mulutnya. Kenapa kok di film ada, itu hanya pelucu aja, pelengkap aja, seperti itu. Dari situ anak mulai berpikir, oh jadi itu hanya film. Itu tidak logis, kognitifnya jalan ya. Nah, kita bisa tambahin dengan bahasa ataupun seni. Kita bisa ajak mereka bernyanyi tentang matahari, kita bisa ajak mereka tentang ngobrol lagi tentang matahari. Ini penanaman konsep ya, bagaimana seluruh aspek bisa masuk dalam satu pembahasan menggunakan 6 aspek tadi ya. Nah, itu tadi contohnya. Berikutnya, Miss Next. Nah, berikutnya kita di Nah, kurikulum di masa pandemi. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Kurikulum di masa pandemi mengutamakan kesehatan, pembelajaran berupa pembiasaan dan kegiatan. Nah, ini himbauan dari pemerintah juga ya, bahwa di saat pandemi, beban untuk belajar anak juga dikurangi. Jadi, kalau tadi ada 6 aspek pengembangan ya, ada 6 aspek. Nah, dari pemerintah sendiri itu mencanangkan bahwa hampir 80%-nya sendiri harus diisi dengan kegiatan pembiasaan dan juga 6 tadi, nilai agama dan moral. Karena itu sangat penting dibanding yang lain. Intinya seperti itu. Jadi di masa pandemi memang kita membebankan untuk pembiasaan. Anak bisa membiasakan diri untuk mencuci tangan, membiasakan diri untuk menjaga kesehatan mereka, berolahraga secara rutin. Nah, namanya pembiasaan seperti itu ya. Nah, untuk yang lain bagaimana? Yang lain tetap mengikuti, seperti sosem, kognitif, seni, itu tetap mengikuti. Tapi memang yang ditekankan adalah di bagian 6-nya, seperti itu. Berikutnya, itu tadi tentang kurikulum ya. Nah, ini program sekolah dalam pembelajaran di masa pandemi. Nah, kita tahu bahwa pandemi sudah beberapa bulan ya, di awal dari pembuatan kurikulum pun kita juga sudah di-warning bahwa kita harus membuat plan. Jadi cadangan. Kita harus membuat kurikulum nggak cuma kurikulum umum, tapi 2 kurikulum sekaligus. Nah, 2 kurikulum itu untuk program yang seumpamanya pandemi masih berlanjut dan seumpamanya pandemi sudah selesai. Nah, kita jadi punya 2 langkah di sini. Kita membuat 2 kurikulum. Salah satunya adalah program sekolah. Nah, saya akan membahas di sini program sekolah dalam pembelajaran masa pandemi. Kalau untuk pembelajaran biasa mungkin seperti biasa ya, kurikulumnya bisa tatap muka dengan anak. Bagaimana dengan kurikulum yang di masa pandemi yang tidak bisa tatap muka dengan anak? Maka kita menggunakan ada beberapa di sini programnya. Yang pertama adalah daring. Daring dalam jaringan ini kita gunakan di awal-awal semester ya, di bulan Juni itu kita banyak sekali menggunakan daring. Bagaimana kita kenalan dengan anak, berkenalan dengan anak, lalu mengenalkan mereka tentang pembiasaan, kita kebanyakan menggunakan daring. Kita biasanya video call, kita biasanya Zoom, bahkan kita biasanya menggunakan video tutorial seperti itu. Di awal-awal semester kita gunakan yang namanya daring ini, karena memang kita harus membangun pembiasaan anak dulu. Nah, di masa pandemi ini pembiasaannya harus dibangun benar-benar kuat, seperti itu. Berikutnya, luring ya, luar jaringan ya. Nah, ini ada program pemerintah juga yang kita ikuti, yaitu adalah setiap anak-anak dihimbau untuk menonton yang namanya Jalan Sesama di TVRI, seperti itu. Di Jalan Sesama itu ada beberapa program, ada beberapa pembelajaran juga untuk anak. Jadi itu memudahkan anak untuk mereka bisa tetap belajar bersama di rumah dengan route yang sama, dengan jangkauan yang sama menggunakan media Jalan Sesama di TVRI, seperti itu. Selain itu, kita biasanya juga meminta orang tua untuk datang
kita berikan yang namanya hard copy dari setiap materi, setiap tugas, seperti itu kita berikan. Itu daring dan luring kita pakai di awal-awal semester ya. Dan ini karena masih belum new normal waktu itu, jadi kita benar-benar pakai, kita maksimalkan yang namanya daring dan luring. Nah, setelah Agustus ini sudah mulai new normal nih. Nah, kita menggunakan program yang lebih kompleks lagi. Kita menggunakan program yaitu adalah home visit. Dari pemerintah di Solo pun, dari pemerintah daerahnya, itu memperbolehkan untuk home visit, tetapi dengan batasan tertentu. Seperti itu. Jadi, kalau di Solo itu himbauannya 1 bulan sekali itu anak harus di home visit. Seperti itu. Kenapa kok harus di home visit? Karena kita sebagai pendidik, saya sebagai mister, saya harus secara langsung mengerti perkembangan anak, bisa bertemu dengan anak, bisa ngobrol dengan anak, bercengkrama dengan anak. Jadi saya bisa tahu perkembangan anak secara langsung dengan home visit ini. Tapi ya tadi, kita nggak bisa langsung home visit dalam 1 minggu, 5 kali home visit, tidak bisa ya. Nah, kita maka gunakan yang namanya rombel, rombongan belajar. Setiap home visit kita pakai rombel. Jadi 1 rombel itu terdiri dari maksimal 5 anak. Nah, 5 anak ini akan berkumpul, mereka menggunakan protokol yang ada, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, nah, dan kita datang ke tempat itu. Dan kita pun juga tempatnya juga benar-benar harus sesuai ya, dalam artian, oh, tempatnya benar-benar harus bisa jaga jarak, seperti itu. Nah, selain home visit ini, kita juga punya yang namanya jurnal pemantauan. Bagaimana setiap minggu kita berikan yang namanya rencana pembelajaran ke orang tua. Orang tua kita kirimkan rencana pembelajaran untuk anak dapat belajar di rumah, tapi tetap kita pantau. Nah, setiap hari kita akan chat orang tua, kita juga telepon anaknya, kita menanyakan bagaimana kegiatan hari ini, seperti itu. Jadi tetap ada pemantauan di sini. Dan kegiatan pun juga kita sesuaikan ya dengan aspek tadi, tanpa memberatkan beban orang tua. Kan ada juga beberapa orang tua yang harus bekerja di masa pandemi seperti ini, mereka harus bekerja. Ada kan yang dua-duanya harus bekerja, seperti itu. Nah, kita memberikan toleransi di jurnal pemantauan ini, sehingga kita bisa mengatur untuk jadwal pengumpulan tugasnya kapan, terus video call-nya kapan, kita bisa atur itu semua. Berikutnya yang terakhir adalah laporan bulanan. Bagaimanapun, beban kita sebagai pendidik, kita harus memberikan yang namanya penilaian. Observasi kita, anak sudah berkembang atau belum? Karena tadi tolak ukur dari PAUD sendiri kan bukan nilai, tetapi bagaimana anak sudah berkembang sesuai harapan atau belum? Di 6 aspek ini kira-kira yang lebih kuat yang mana? Yang perlu bimbingan yang mana? Nah, maka kita buat yang namanya laporan bulanan. Nah, laporan bulanan ini akan kami kirimkan ke orang tua, sehingga orang tua juga ngerti. Oh, ternyata anak saya itu sudah kuat, sudah mampu di 6-nya, tapi di kognitifnya belum, berarti perlu bimbingan ke kognitifnya, seperti itu, dan lain-lain. Nah, itu yang dapat saya sampaikan untuk program sekolah dan kurikulum. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang masih bingung bisa ditanyakan, bisa diketik. Itu saja mungkin. Silakan Miss Nita disambung. Ya, itu tadi sekelumit tentang kurikulum dan juga tentang program-program yang kami lakukan, yang dilakukan oleh Karis dalam masa-masa pandemi. Untuk menolong anak-anak, mereka tetap belajar, mereka tetap bertumbuh dalam akademik maupun non-akademis mereka. Tidak dipungkiri bahwa masa pandemi ini banyak menyulitkan. Orang tua, guru, anak, semuanya terkena dampaknya ini. Dan dari situ juga banyak sekali ada kesulitan-kesulitan yang orang tua keluhkan kepada sekolah. Setiap kali mereka bertanya, Miss, kapan ya masuknya? Kenapa tidak masuk-masuk? Ada juga yang tidak usah masuk aja, Miss, masih masa pandemi. Saya takut nanti anak saya kena COVID. Tapi di satu sisi anaknya, Miss, aku mau sekolah. Jadi kita sebagai pihak sekolah, guru, sebagai kepala sekolah, saya sendiri juga merasa ini semuanya masing-masing kita harus tampung, kita harus mendengarkan aspirasi mereka,
dan kita mengolah bagaimana caranya supaya semuanya merasa disenangkan, walaupun kami merasa bahwa apa yang kami lakukan belum bisa menyenangkan semua pihak. Tetapi dari situ kami mencoba untuk berusaha bagaimana caranya bisa menolong mereka untuk tetap belajar dan tetap merasa senang. Jadi makanya yang kedua ini yang saya bahas adalah tentang creative teaching of literacy. Jadi apa yang dialami orang tua, apa yang dialami guru pada masa pandemi ini tentu memang sangat menyulitkan buat semua pihak. Nah, ada tantangan-tantangan yang di masa pandemi ini. Banyak tantangan yang dari orang tua merasa bahwa ternyata jadi guru itu susah ya, mengajar mereka itu susah sekali ternyata. Oh, anakku tidak bisa diam, Miss. Kalau belajar pasti lari-lari, baru sebentar disuruh mengerjakan sesuatu pasti sudah tidak fokus lagi, pasti menangis, pasti ini dan itu. Dan apa mereka mulai tahu sebenarnya kalau kita jadi guru, nah itu loh beratnya menjadi guru. Kadang-kadang dalam tanda kutip orang tua merasa, oh guru itu ringan, apalagi kadang-kadang merasa bahwa guru itu pada masa pandemi ini ngapain tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan pekerjaan apa-apa, makan gaji buta. Oh no, justru ini pekerjaan kita semakin bertambah. Kalau masuk aja setiap hari anak masuk sekolah kita mengajar dari pagi sampai siang, mengajar semua sudah selesai. Tetapi pada masa pandemi ini kita harus bikin kurikulum baru, ada home visit, kemudian bikin alat peraga yang biasanya kalau di sekolah hanya 1 atau 2 cukup, kita harus membuat sejumlah anak. Misalnya di Karis itu ada, kalau yang TKB itu ada 26 anak, jadi kita harus membuat sejumlah itu, dan itu menyita banyak waktu, iya, tenaga, iya, banyak uang yang lebih keluar, iya, dan apa namanya, mau tidak mau itu harus kami lakukan sebagai guru, sebagai sekolah, bagaimana caranya untuk membuat orang tua merasa nyaman, merasa tenang bahwa, oh iya, ternyata banyak sekali ya hal-hal yang ini, dan anak dan orang tua harus tahu bahwa masa belajar ini anak itu hanya bisa fokusnya sebentar, 15 menit sampai 20 menit itu anak-anak sudah cukup itu kalau untuk fokus. Lebih dari itu anak-anak sudah tidak akan fokus lagi, lari-lari ke sana kemari, ada yang nangis, minta minum lah, minta inilah dan segala macamnya. Itu pasti kesulitan-kesulitan itu sangat kompleks sekali. Tantangan-tantangan baru yang dihadapi baik oleh guru maupun orang tua untuk bisa menolong anak mereka bertumbuh. Nah, makanya ini yang harus dihadapi, dan saya ada beberapa hal yang untuk bisa mengatasi ini, untuk menghadapi tantangan ini. Nah, maaf Miss Nita menyela sebentar. ya. Ini ada beberapa anak-anak yang minta supaya kalau bisa di full screen kan, karena mungkin ada yang pakai handphone jadi kecil gambarnya begitu. Baiklah. Iya, terima kasih Miss Nita. Siap. Begitu? Iya, sip. Oke. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pelajari untuk anak bisa tetap bagaimana caranya termotivasi. Nah, ada satu adalah dukungan teknikal. Dukungan teknikal ini berhubungan dengan dengan HP yang kita mau pakai, dengan mungkin laptop yang kita pakai, hal-hal yang berhubungan dengan teknik, hal-hal yang berhubungan dengan elektronik yang akan kita pakai, barang-barang yang akan kita pakai. Jadi kita harus persiapkan itu, baterainya harus full, kemudian kalau misalnya
pakai laptop maupun pakai HP, kita orang tua harus mempersiapkan, guru juga harus mengingatkan orang tua, cek dulu baterainya untuk HP-nya, untuk laptopnya sudah ada belum, sudah full belum. Kemudian untuk paket datanya kalau pakai HP, bagaimana, apakah memenuhi, apakah bisa dipakai untuk misalnya Zoom atau mengikuti pembelajaran tutorial dan lain-lainnya. Kalau misalnya pakai laptop, ya jaringan WiFi-nya kita harus pastikan. Jadi hal-hal teknis, hal-hal yang seperti ini yang harus kita perhitungkan juga supaya ini menolong anak-anak untuk mereka tidak bosan. Karena begini, saat anak-anak mendengarkan kita berbicara, mungkin mengikuti Zoom atau dengan melihat tutorial, tiba-tiba mati, baterainya habis. Itu sudah menghilangkan mood anak-anak untuk mereka belajar. Yang mereka semangat melihat sesuatu tutorialnya tiba-tiba harus mati karena baterainya habis, atau kuotanya habis, atau sinyalnya jelek. Nah, itu akan mengganggu sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menjaga untuk anak-anak tetap fokus. Ini yang susah dilakukan. Banyak anak-anak di Karis itu ada cukup banyak anak yang mereka anak berkebutuhan khusus. Tidak anak berkebutuhan khusus aja, anak-anak yang biasa, yang normal aja, mereka kalau misalnya sudah melebihi waktu, mereka tidak akan kembali bisa fokus. Apalagi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita sebagai orang tua dan juga guru harus menolong mereka bagaimana mereka bisa tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran. Caranya dengan bagaimana? Dengan kita melakukan aktivitas visual, dengan kita juga terlibat dalam pembelajaran. Jadi begini, banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru dan orang tua untuk bisa menolong mereka tetap fokus. Selain waktu yang harus kita perhitungkan, yaitu dengan terlibat dalam pembelajaran. Orang tua dan guru harus terlibat aktif di situ. Tidak bisa hanya guru saja, karena kalau misalnya dengan daring seperti ini kan jarak jauh. Kita tidak bisa memantau anak, tidak bisa memegang anak secara langsung. Kalau misalnya anak lari, guru nggak akan bisa memegang anak atau memeluk mereka. Nggak akan bisa. Orang tua yang bisa di situ. Kalau orang tua ikut belajar, kalau orang tua ikut mendampingi mereka, orang tua ikut antusias, itu akan menolong mereka untuk bisa mereka tetap fokus dan duduk diam, mendengarkan dan mengikuti pembelajaran. Kemudian aktivitas-aktivitas visual. Aktivitas visual, jadi anak-anak itu tidak bisa hanya membayangkan. Mereka tidak bisa hanya kita bercerita tentang sesuatu, misalnya, oh ada bis yang sangat panjang, itu ada rodanya berjumlah 6, kemudian ada lampu-lampu tinggi dan besar, bentuknya persegi panjang, tidak bisa. Anak-anak nggak akan bisa membayangkan itu. Mereka butuh visual, mereka butuh sesuatu yang real, yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka pegang, yang bisa mereka raba. Itu membuat mereka untuk bisa tetap fokus dalam belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian pakai kacamata anak. Susah ya kalau pakai kacamata anak itu, kita orang tua harus jadi anak-anak, kita orang dewasa harus jadi seperti anak-anak. Ini susah sekali. Anak-anak itu kadang-kadang pikirannya, jangkauannya nggak terjangkau sama kita, beda cara berpikirnya. Tapi kita harus melihat kacamata mereka, apa yang kira-kira asik ya buat mereka, kita harus menyelami bagaimana kita menjadi mereka. Kira-kira hal apa yang membuat anak-anak ini menjadi senang ya, itu kita harus berpikir, harus mulai berinovasi, kita harus mengeluarkan kreativitas kita, supaya mereka tetap tidak menjadi bosan, tidak menjadi jenuh, tidak menjadi capek dengan mengikuti pembelajaran ini. Kemudian mengajar aktif dengan bahan yang ada di sekitar. Ini kita di sekolah, saya menekankan dengan guru-guru pakai apa yang ada di sekitar. Misalnya gini, kalau teman-teman memberikan pembelajaran, baik daring maupun luring khususnya, pakai media yang ada di sekitar. Contohnya, kalau teman-teman ingin memberikan pembelajaran tentang
seni, misalnya dari pakai sesuatu yang ada, bisa dari daun-daun kering, bisa dibikin mahkota, nanti disesuaikan dengan tema ya tentunya, tetap sesuai dengan tema, dengan 6 aspek yang tadi sudah disampaikan dalam video. Pakai bahan yang ada, pakai daun-daun kering, pakai lidi, atau juga bisa menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar rumah. Itu akan menolong mereka untuk mereka semangat. Oh, tidak harus susah mencari. Sebagai orang tua juga nggak akan susah. Kalau misalnya mereka tidak akan mengeluh, kalau waduh harus pakai daun-daun kering atau harus pakai sapu lidi susah, Miss. Nggak akan. Karena itu mudah dicari. Kecuali kita misalnya minta mereka untuk harus melakukan sesuatu yang berat, yang harus beli, bahkan harganya mahal, itu mereka akan mengeluh. Jadi di masa pandemi ini, sebagai guru, kita harus pintar-pintar untuk berinovasi, melakukan sesuatu dengan apa yang ada di sekitar kita. Itu akan menolong. Segi biaya, kemudahan, kemudian juga kesenangan itu tidak akan mengurangi hal itu. Jadi mari kita tetap mengeksplor kreativitas kita, berinovasi dengan apa yang ada di sekitar. Kemudian lakukan dengan senang hati. Itu apa? Kuncinya. Kunci dari setiap hal itu semuanya adalah melakukan segala sesuatunya dengan senang hati, dengan sukacita. Kalau sudah tidak senang dulu, tidak akan melakukan sesuatu. Kalau sudah tidak mood, apalagi anak-anak, tidak akan melakukan kegiatan itu. Apapun kegiatannya, tidak akan dilakukan anak-anak. Kalau mereka tidak mood. Jadi kita sebagai guru harus benar-benar menolong dan mendorong mereka, bagaimana kita mengerti moodnya mereka seperti apa, kemudian waktu yang tepat seperti apa, kemudian panjangnya, durasinya seperti apa, pembelajarannya harus bagaimana. Itu kita benar-benar harus jeli sebagai guru. Karena itu yang dibutuhkan, apalagi pada masa-masa pandemi ini, kita nggak bisa tatap muka sama mereka. Itu hal-hal teknik-teknik tersebut yang harus kita lakukan untuk membuat mereka bisa melakukan tugasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah, bagaimana membantu anak belajar di rumah. Wah, ini ya. Membantu belajar anak di rumah. 1. Memberikan kenyamanan pada anak saat belajar online. Nyaman itu masing-masing anak berbeda, tetapi kita secara umum nyaman itu yaitu tempatnya. Tempat harus nyaman, misalnya jauh dari hal yang namanya bahaya. Bahaya dari barang-barang tajam, bahaya dari tempatnya harus ada space yang luas, ada tempat untuk mereka bisa bergerak, ada tempat untuk mereka bisa bersantai gitu. Karena begini, dalam pembelajaran daring, dalam apalagi kayak misalnya kita tuh setiap pagi anak harus melakukan devo. Guru memberikan materi untuk mereka devo. Kemudian setiap hari Jumat guru akan kita akan memberikan video untuk chapel bersama. Dalam chapel itu ada anak harus menari, kemudian harus menyanyi sama-sama, harus berdiri sama-sama. Kalau tempatnya tidak nyaman, tempatnya tidak luas, banyak benda-benda tajam di situ, itu akan membahayakan. Tidak akan membuat anak-anak menjadi nyaman. Kemudian ada juga pembelajarannya itu menari, senam, olahraga. Nah, itu apalagi. Jadi perlu tempat yang memang benar-benar dikondisikan oleh orang tua supaya tempat itu menjadi nyaman, anak-anak bisa bergerak dengan baik, aman untuk mereka, aman dan nyaman untuk mereka saat mereka melakukan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah dengan mengkomunikasikan secara jelas. Guru harus memberikan semua informasi kepada orang tua dengan jelas, baik melalui via WA ataupun telepon ataupun dengan jadwal secara tertulis atau dengan cara yang lain harus jelas. Kapan kita mulai,
hari Senin, tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa, kemudian pembelajarannya apa, materinya apa, kemudian bahan yang harus disediakan apa, semuanya harus jelas. Harus terperinci, jangan sampai ada yang terlewatkan, karena kalau kita tidak mengkomunikasikan dengan jelas, orang tua akan juga menyampaikan karena tidak jelas. Karena kita nggak bisa ketemu langsung dengan anak, kita harus melewati orang tua untuk mereka menyampaikan sesuatu itu kepada anak. Jadi kalau kita jelas kepada mereka, tepat dan jelas, bisa mudah dengan bahasa yang dimengerti, orang tua juga akan menyampaikan kepada anak jelas, dan anak-anak akan mengerti. Kemudian memberikan penghargaan atau reward. Kita buat anak harus jangan sampai kita pelit pujian, pelit reward, nggak boleh. Guru harus murah untuk memberikan pujian. Misalnya anak sudah membantu menolong kita untuk mengambilkan pensil, berikan mereka pujian. Wah, terima kasih ya, kamu pintar sekali, kamu hebat mau membantu. Atau anak yang mau membuang sampah di tempatnya, good job, kamu beri 2 jempol kepada mereka, puji mereka, berikan reward kepada mereka. Bisa juga selain dengan pujian, reward bisa berupa stiker. Misalnya, kalau anak bisa menyelesaikan tugasnya waktu online, anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugasnya, atau waktu kita melakukan home visit, anak-anak bisa mengerjakan dengan baik, berikan stiker kepada mereka. Entah stikernya berupa emoticon, atau bintang, atau apa, terserah. Yang penting, itu bisa membangun mereka, bisa memotivasi mereka untuk, bisa melakukan, oh iya, ternyata aku bisa, ternyata aku pintar, ternyata aku hebat bisa melakukan ini. Nah, itu akan menolong mereka untuk tetap mereka bersemangat dalam mereka mengikuti pembelajaran. Kemudian saling memotivasi. Guru kami biasanya mengadakan kayak fish note, visi, melakukan visi. Visi. Jadi kalau misalnya kita bertemu video call, nah kita bisanya melakukan video call. Nah, itu pastikan kalau video call ada beberapa anak yang masuk di situ. Nah, itu kita sebagai guru harus mendorong mereka untuk saling memotivasi temannya satu dengan yang lain. Guru misalnya mengajukan pertanyaan kepada mereka, Jonathan, kamu hari ini bagaimana, sehat? Coba tanyakan kepada temanmu, apakah kami pagi hari ini juga senang atau sehat. Nah, seperti itu. Jadi, kita melemparkan pertanyaan yang menolong mereka, memancing mereka untuk memotivasi temannya yang lain. Jadi, dalam pertemuan video call misalnya, itu akan terjadi komunikasi yang baik antar teman satu dengan yang lain. Nah, itu akan menolong mereka mengobati kerinduan mereka saat mereka hanya di rumah saja, tidak bisa ketemu sama teman-teman. Mereka bisa melihat teman-temannya, senang loh. Kalau misalnya kita bisa video call sama teman-teman rame-rame kayak gitu, ngobrol sama-sama, kemudian gojek itu akan senang sekali. Anak-anak tidak akan merasa jenuh kalau dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan supaya mereka memotivasi satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya adalah memberi kesempatan anak untuk mengungkapkan perasaan. Ini tugas kita sebagai guru, sebagai orang tua, harus bisa memberi kesempatan untuk anak mengungkapkan perasaan. Kadang-kadang kita sebagai guru terjebak dengan rutinitas. Kita sebagai guru terjebak dengan yang namanya kurikulum. Kita terjebak dengan yang namanya harus menyelesaikan target, mengejar target dan tujuan. Nah, tanpa kita menyadari bahwa kita sudah menggiring anak untuk mereka tetap terus, tanpa kita menyadari perasaan mereka, apakah mereka senang melakukannya, apakah mereka
semangat melakukannya, ataukah mereka sedih, apakah mereka senang, apakah mereka semangat. Nah, itu yang harus kita berikan kesempatan sama mereka. Misalnya contohnya begini, Mr. Ardi memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat salib dari sapu lidi. Nah, kita harus bertanya kepada mereka, bagaimana? Kalian senang apa tidak? Bagaimana? Kalian merasa menikmati atau tidak bermain dengan lidi? Bagaimana? Harus dicat dan diwarnai dan segala macamnya. Tanyakan kepada mereka supaya guru tahu apakah mereka menikmatinya, apakah mereka senang. Kalau mereka menjawab, tidak senang, Mister, saya tidak mau, ini membosankan sekali. Itu PR buat kita sebagai guru. Kenapa anak-anak bisa merasa bosan dengan kegiatan ini? Kita harus mencari tahu itu. Kita harus menggali lagi apa yang kurang, apa yang tidak tersampaikan, supaya anak-anak bisa mengungkapkan. Ini adalah termasuk dengan sosem, masuk di situ, masuk dengan bahasa, masuk di situ. Jadi kayak memberikan kesempatan mengungkapkan perasaan ini yang sosial emosionalnya harus terbangun, supaya mereka juga nanti kelak dalam perjalanan waktu mereka akan terbiasa mengungkapkan. Saya tidak setuju. Mereka berani bicara, menolong mereka untuk mengungkapkan rasa keingintahuannya. Itu penting buat mereka. Ini yang harus kita gali supaya mereka terbiasa mengungkapkan perasaan, supaya mereka terbiasa untuk berani berbicara di depan banyak orang. Kemudian ajukan pada anak apakah semua tugas sudah dilaksanakan dengan baik. Tadi sudah saya singgung, selain kita harus menanyakan apakah mereka senang, jadi tanyakan tugasnya berhubungan dengan rewardnya, karena nanti kalau misalnya mereka bisa melakukan tugas dengan baik, pasti ada reward untuk mereka, ada penghargaan untuk mereka. Kemudian ini harus check in dan check out. Dalam jurnal pemantauan yang tadi seperti sudah di-sharekan sama Mr. Ardi dalam program-program, setiap pagi kalau kita tidak melakukan home visit, guru setiap pagi akan memantau mereka. Pasti guru pagi akan menyapa mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Mr. Ardi sudah memberikan tugas-tugas sama kalian. Nah, tugasnya ada ini A, B, C, kemudian harus ada menyanyi dan segala macamnya. Itu dipantau mereka. Jadi guru akan menanyakan apa kalian sehat, apa kabar kalian. Dari situ nanti orang tua, anak akan membalas. Baik, Mister, hari ini sehat, hari ini sudah mandi, sudah makan, sudah melakukan A dan B. Nah, itu harus kita lakukan setiap hari sebagai guru dalam melakukan pembelajaran. Setiap pagi guru akan melakukan itu. Kemudian saat malam hari, setelah semuanya tugas, jadi tadi sudah disampaikan sama Mr. Ardi bahwa ada toleransi waktu. Biasanya toleransi waktunya adalah dari pagi jam 8 sampai nanti jam 9. Setelah jam 9, kita akan menutup itu dengan salam juga kepada mereka. Bahwa tugas-tugasnya sudah dilakukan, bagaimana hari ini, senang apa tidak dengan tugas-tugas hari ini, apa yang belum dilakukan, apakah sudah semuanya, dan mengucapkan selamat tidur, dan besok harus melakukan kegiatan lagi. Itu harus check in dan check out. Kemudian ini yang penting, tidak mengambil hak anak untuk berjuang dalam belajar. Ini susah ya. Ini sepertinya bertolak belakang sekali, tidak mengambil hak anak untuk berjuang dalam belajar. Kita sebagai guru dan orang tua harus memotivasi mereka dalam belajar, supaya mereka tidak kehilangan hak-hak mereka untuk belajar. Tidak kehilangan hak mereka untuk mereka mengerti dan menerima akan sesuatu. Jadi begini, berhubungan dengan durasi waktu,
kalau misalnya kita melihat anak dengan durasi waktunya belajar 15 menit, ada anak yang bertahan bisa 15 menit, oh ya kita akan dengan 15 menit. Tetapi kalau kita akan melihat kalau misalnya ternyata bisa lebih dari itu, bisa lebih dari 15 menit, biasanya 20 menit, oh kita akan tambah dari situ. Nah, sebagai guru kita harus jeli melihat kondisi anak, situasi anak, apakah mereka sudah bosan atau belum. Kalau belum bosan, kita akan menolong mereka supaya mereka mendapatkan hak-hak mereka. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita harus memotivasi anak. Bagaimana cara memotivasi anak? Ada 4 hal yang saya catat di sini adalah dengan motivasi fisik. Motivasi fisik ini berkenaan dengan lingkungan. Jadi, apakah tempat duduknya, apakah nyaman, apakah anak-anak kita harus lihat apakah mereka situasinya sedang sakit, ataukah mereka sedang merasa tidak mood, apakah mereka dengan lingkungannya sedang ada masalah, itu yang harus kita pikirkan. Fisik mereka, memotivasi fisik mereka supaya siap. Jadi mempersiapkan fisik mereka untuk menerima pembelajaran. Dalam pembelajaran mereka harus siap secara fisik. Kemudian secara mental. Secara mental itu berkaitan di mana kita harus memastikan bahwa anak percaya diri. Menolong mereka untuk mereka mampu, bahwa percaya diri bahwa oh iya aku mampu, oh iya aku bisa melakukan. Tadi dengan cara apa? Tadi yang sudah disampaikan adalah memberikan reward kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka, kamu hebat, menolong mereka untuk bisa melakukan sesuatu. Kemudian dengan hal kesenangan, memotivasi kesenangan, yaitu dengan memberikan kepada anak dalam memberikan pelaporan. Jadi begini, dalam hal kesenangan, makanya tadi kita berpikir bahwa oh kita harus menjadi kacamatanya seperti anak-anak. Apa yang mereka lakukan, apa yang harus kita lakukan, kegiatan-kegiatan apa yang harus kita lakukan supaya mereka senang. Nah, itu menolong mereka untuk memacu mereka, untuk mereka termotivasi dalam belajar. Misalnya, juga kita melakukan ice breaking sebelum melakukan pembelajaran. Seperti tadi, saya mengajak teman-teman semuanya untuk kita melakukan ice breaking. Ada sukacita hari ini, Joy. Nah, kayak gitu ada banyak hal yang kita harus tolong mereka supaya mereka senang, membangun mood mereka, membangun kesenangan mereka untuk mereka bisa mengikuti pembelajaran secara online maupun dengan visitasi. Lalu secara pribadi. Nah, motivasi ini bisa dari luar, bisa dari dalam. Kalau yang kita lakukan tadi semuanya dari luar. Nah, kita mau menolong mereka dari dalam. Mengerti dan menyadari untuk apa mereka melakukan tugas. Jadi, menolong mereka untuk mereka berpikir bahwa, oh, saya belajar ini supaya saya menjadi pintar. Saya belajar mengenal huruf supaya saya bisa membaca. Nah, ini memunculkan motivasi-motivasi dari dalam diri anak untuk mereka menyadari kebutuhan mereka sendiri. Kalau mereka sadar akan kebutuhan pribadi mereka sendiri, mereka akan melakukan apa yang harus dilakukan. Tanpa kita suruh, mereka akan melakukannya sendiri. Kalau mereka sadar bahwa itu untuk bekal mereka, itu untuk kehidupan mereka sendiri, untuk menolong mereka sendiri, tanpa kita menyuruh, mereka akan melakukan. Jadi itu penting, memotivasi, membangun dari dalam diri mereka, membuat mereka mengerti, membuat mereka sadar akan kebutuhan mereka sendiri. Nah, ada tips-tips belajar online yang sukses. Nah, itu tadi banyak hal yang harus dilakukan untuk kita bisa membantu mereka bagaimana mereka bisa berkembang dengan baik, belajar di rumah, tips-tipsnya seperti apa. Nah, akhirnya banyak yang tadi disampaikan harus
menolong mereka secara pribadi, menumbuhkan kesadaran mereka bahwa mereka harus sadar akan kebutuhan mereka. Kita akan menjadi berhasil kalau anak mau mengutarakan apa yang menjadi perasaan mereka. Tadi melalui yang Mr. Ardi sampaikan melalui monthly report, itu kita bisa lihat keberhasilan kita sampai di mana keberhasilan kita. Apakah kita sudah berhasil menolong mereka, apakah kita sudah berhasil membuat mereka mengerti dan menyadari bahwa apa yang harus dilakukan itu untuk menolong mereka menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih baik. Jadi, buat guru-guru semuanya, jangan menyerah. Don't give up. Harus tetap semangat, harus tetap berjuang, munculkan kreativitas kalian. Sebagai anak muda, jangan sampai kita kehilangan kreativitas kita. Sebagai guru yang hebat, kita harus mampu melihat situasi yang ada di sekeliling kita. Menggunakan apa yang ada untuk pembelajaran yang aktif, pembelajaran yang kreatif, dan inovasi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penjelasannya yang luar biasa untuk Mr. Ardi dan Miss Nita. Dan pertanyaan-pertanyaan sudah cukup banyak. Saya akan memandu untuk membacakan. Mungkin nanti Miss Nita dan Mr. Ardi mungkin bisa saling bergantian menjawabnya. Langsung saja yang pertama, pertanyaan dari Miss Fosa tentang rombel. Bagaimana sih sistem menjadwal guru saat rombel itu? Dan saya tambahin pertanyaan dari saya ya, Miss ya. Pertanyaan dari saya adalah saat rombel itu biasanya apa aja sih kegiatan yang dilakukan guru dengan anak-anak yang waktu itu katanya 5 orang ya dalam satu rombongnya. Biasanya apa aja yang langsung dilakukan? Karena kan mereka mungkin waktu ketemuannya hanya seminggu sekali dan itu sangat berharga sekali. Jadi apa sih hal-hal yang penting ketika bertatap muka dengan anak itu apa? Begitu. Boleh silahkan langsung dijawab. Oke, terima kasih. Nah, tadi bicara tentang rombel ya. Rombel apa saja yang dilakukan di rombel. Nah, padahal waktu pertemuan penjadwalan dulu ya, penjadwalan. Jadi kita membuat rombel itu udah di yang awalnya kita kesepakatan dulu sama orang tuanya. Gitu. Jadi di sini ada maksimal kan 5 anak. Jadi kita tidak hanya melayani maksimal 5 anak, tidak. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, bahkan ada yang 1 anak. Nah, kriterianya apa saat kita buat rombel? Yang pertama adalah rumahnya harus dekat antara satu dengan yang lain, antara anggota rombel satu dengan yang lain. Mereka harus menempati rumah yang berdekatan, satu wilayah. Sehingga saat mereka berkumpul bersama, mereka menggunakan tempat atau jarak yang tidak terlalu jauh. Begitu. Nah, kembali lagi tadi, mungkin bisa dimaksimalkan 5 anak ya dalam satu rombel, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita juga melayani 1 orang anak dalam satu rombongan belajar, visit pribadi itu kita cuma 1 anak yang tetap kita layani karena kembali lagi itu hak anak untuk belajar ya, seperti itu. Yang pertama karena wilayahnya, yang kedua karena kesepakatan orang tua. Hanya 2 hal itu saja. Wilayahnya dekat, orang tuanya sepakat, maka kita buatkan rombel di situ. Seperti itu. Lalu kegiatannya apa saja di home visit ini? Padahal ketemuannya cuman kalau di tempat kita 2 kali dalam 1 bulan. Jadi 2 minggu sekali kita bertemu dalam home visit seperti itu. Tentu saja kita maksimalkan ya saat kita bertemu ya. Kita sudah ada jadwalnya juga dan ada jadwal mingguan. Setelah itu, selain itu juga untuk sosialisasi rombelnya juga kita buat 1 minggu sebelumnya juga. Jadi orang tua bisa mempersiapkan diri. Seumpamanya kita datang, orang tua udah siap. Siap tempat. Seperti itu. Terus untuk, nanti parkirnya di mana? Nah, mungkin kalau saya belum tahu rumahnya bisa kirim map-nya seperti itu. Ada persiapan dulu. Yang kedua, kita juga menyiapkan media ya. Medianya kita siapkan, setelah itu memang kita maksimalkan. Untuk kegiatannya sesuai dengan jadwal mingguannya. Jadwal mingguan kita share hari Jumat ya. Jadi minggu besok kita sharekan hari Jumat, hari Minggu ini seperti itu. Jadi satu minggu sebelumnya kita sudah share gitu, agar
orang tua juga mempermudah orang tua, seumpamanya ada beberapa barang yang harus dicari, oh harus membuat ini, harus membuat itu, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, jadi orang tua bisa ada prepare. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, Miss Nita, silahkan. Cukup Oke. ya. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Sinar dan Reta mungkin pertanyaannya hampir sama ini. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang hiperaktif? Mungkin yang suka loncat sana, loncat sini, lari-lari gitu ya. Padahal kalau Zoom atau video call seperti ini, mungkin pusing juga anaknya kalau disuruh lihat menatap layar seperti ini. Gimana tipsnya untuk Miss Nita dan Mr. Ardi mungkin bisa memberi masukan? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, kalau misalnya ada anak yang seperti itu, buat ruangannya nyaman. Jadi orang tua di rumah harus menyediakan tempat yang khusus untuk anak bisa melakukan pembelajaran secara daring. Dan tempat itu harus nyaman. Nyaman itu mereka senang. Misalnya kalau di sekolah itu kan ada dekorasi-dekorasi, ada apa namanya, misalnya ada huruf-huruf yang ditempel di situ, dekorasinya. Usahakan di tempat di mana anak itu belajar juga ada tempat seperti itu. Kemudian ada sedikit mainan yang ada di situ supaya menolong mereka untuk bermain. Jadi begini, ada anak-anak yang tidak bisa diam. Saat mereka belajar, harus lari ke sana kemari, pakai alat yang menolong mereka belajar. Kami ada anak yang berkebutuhan khusus, fokusnya hanya sebentar. Dia tidak bisa hanya mendengarkan saja dan duduk diam, tidak bisa. Harus dengan aktivitas. Jadi untuk menangani anak-anak yang seperti itu, selain ruangannya yang harus nyaman dan membuat dia senang, tenang, harus dengan pembelajarannya bersifat kegiatan, dengan visual, dengan melakukan pekerjaan. Kalau dia melakukan pekerjaan, dia melakukan sesuatu, mereka akan diam dan mendengarkan. Jadi begini, anak-anak yang seperti itu kadang-kadang mereka butuh, jadi kalau misalnya kayak dikasih Play-Doh atau Lego, anak-anak yang seperti tipe-tipe seperti itu, mereka tidak harus duduk diam untuk mendengarkan. Mereka melakukan sesuatu tangannya dengan bermain Play-Doh atau bermain Lego, gitu, mereka tetap akan fokus. Ada satu anak kami seperti itu juga. Jadi dia melakukan sesuatu pekerjaan tangannya gini, tapi setiap kali dia mengerjakan tugas dia bisa. Setiap kali ditanyai dia bisa menjawab apapun. Jadi usahakan bahwa pembelajaran itu berupa aktivitas. Ada hal yang dikerjakan oleh anak tersebut. Jadi kalau misalnya tidak berupa aktivitas, dia harus, misalnya kita akan menerangkan sesuatu, buat dia bergerak. Jangan hanya diam. Buat dia melakukan sesuatu. Bermain Lego atau bermain Play-Doh itu yang gampang dicari. Dan itu akan menolong anak dia untuk berkonsentrasi dan fokus duduk dengan apa yang di depannya. Bermain Play-Doh membuat sesuatu, bermain Lego membuat sesuatu. Itu menolong mereka. Pertama, yang kedua adalah orang tua ikut aktif di situ. Menolong anak untuk dia tetap duduk diam dan fokus. Jadi biasanya orang tua itu, maaf ya, dalam tanda kutip kalah dengan anak. Bisa dimanipulasi oleh anak. Jadi orang tua juga harus tegas, tapi mereka juga harus bisa menolong mereka untuk bisa belajar. Membujuk mereka supaya mereka tetap duduk tenang. Orang tua bisa ikut belajar. Misalnya kalau misalnya tadi dengan bermain Play-Doh atau bermain Lego, orang tua bisa ikut bermain di situ. Bisa sama-sama bermain di situ, menolong mereka untuk mereka bisa duduk aktif dan tenang mendengarkan setiap pembelajaran. Gitu, mudah-mudahan membantu. Ada tambahan? Mungkin setiap anak kan mempunyai kecerdasannya masing-masing ya. Kita juga mengobservasi anak. Ada 9 kecerdasan majemuk, nanti bisa dipelajari. Jadi kita juga observasi itu. Contoh tadi yang aktif ya, itu mungkin dia kinestetik tipenya, berarti harus bergerak. Nah, maka ya kita fasilitasi seperti itu. Jadi setiap anak itu menurut saya spesial itu, perlakuannya pun juga harus spesial. Ya, cuma itu sih. Ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Miss Fosa juga, bagaimana memantau perkembangan anak
dan memberikan laporan perkembangan saat PJJ. Mari, silahkan. Perkembangan anak melalui anekdot, melalui hasil karya, melalui observasi checklist. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di situ. Dengan jurnal pantauan yang dibikin oleh guru, setiap hari mereka memantau di situ. Makanya ada check-in dan check-out. Itu dipakai guru untuk memantau anak-anak. Kegiatan mereka melakukan sesuatu, itu yang dipantau mereka. Mereka melakukan tugasnya seperti apa. Bisa hasilnya di foto, atau nanti bisa berupa video yang dikirimkan, atau berupa nanti hasil karya mereka seperti apa waktu kita melakukan visitasi, kita melihat hasil karya mereka. Kemudian waktu kita melakukan visitasi, kita melihat mereka perkembangan mereka seperti apa saat kita memberikan tugas dalam visitasi, saat kita belajar, saat kita bermain dalam melakukan visitasi, itu ada checklist yang kita harus gunakan untuk melihat penilaian itu sendiri. Jadi ada anak apakah mereka sudah sesuai dengan harapan, berkembang sesuai harapan, apakah standar atau seperti apa. Jadi itu yang kita dipakai untuk pembelajaran mereka untuk kita bisa melaporkan kepada orang tua. Setiap bulannya yang kita pakai dari jurnal pantauan itu, kemudian dari anekdot itu lebih ke masalah anak. Jadi anekdot itu kan setiap hari kita melihat anak, waktu kita misalnya dari jurnal pantauan, dari pagi sampai malam, kemudian dari waktu kita visitasi itu akan kelihatan anak itu. Jadi nanti guru akan mencatat setiap perkembangan itu dalam buku jurnal, dalam buku anekdot, masalah apa yang ditemukan, masalahnya, ternyata masalahnya dalam pengamatan anak ini cenderung melakukan dia akan cenderung menangis atau takut jika dia menghadapi kegiatan ini dan segala macam. Dan hal itu, jadi guru harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi, harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya data, harus mengeksplor anak sebanyak-banyaknya supaya kita guru bisa membuat laporan secara bulanan dengan baik, walaupun tidak maksimal hasilnya karena kita tidak tetap muka secara langsung setiap hari, tetapi minimal itu bisa membantu kita untuk kita bisa membuat jurnal dalam penilaian setiap bulannya. Mr. Adi akan tambahan? Ya, mungkin cukup itu. Itu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan-pertanyaan, mungkin saya akan ingatkan lagi, ini kita akan membahas usia PG dan TK ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan tentang anak di atas usia itu, mungkin nanti di lain kesempatan gitu ya, biar kita bisa lebih fokus. Dan saya sudah mencoba menganalisa pertanyaan-pertanyaan yang hampir mirip tadi, mungkin bisa sudah dijawab tadi. Karena waktunya juga cukup singkat, saya akan membacakan pertanyaan yang beda, memang benar-benar beda gitu ya. Ini ada hal yang menarik dari Kak Ice. Bagaimana solusi bagi orang tua yang maaf kata nih, minim pengetahuan dalam membantu anak belajar di rumah, terutama orang tua yang berada di pelosok desa. Karena kan katanya harus mendampingi anak begitu ya. Bagaimana Miss Nita dan Mr. Ardi? Berarti Mas dulu. Nita dulu aja. Ya, baik. Baik. Begini, kita kan ada pertemuan orang tua. Jadi ada yang namanya Parents Day. Di sekolah kita melakukan Parents Day. Itu untuk wadah supaya kita bisa menolong orang tua. Jadi ada dijadwalkan pertemuan-pertemuan khusus untuk orang tua, di mana kita akan membekali orang tua dalam pembelajaran, dalam cara mendidik anak, bagaimana cara mendampingi anak belajar, bagaimana mendidik anak di rumah dengan baik secara konsisten, dan banyak hal yang kita berikan kepada orang tua, yang kita berusaha yang kita berikan untuk membekali mereka dalam mereka bisa menolong dan mendampingi anak-anak di rumah. Jadi adakan pertemuan dengan orang tua secara rutin untuk membekali orang tua yang dalam tanda kutip minim pengetahuan.
Kemudian selain itu, kalau misalnya ada alat komunikasi, misalnya HP, bikin grup orang tua, di situ orang tua bisa atau bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan. Misalnya tidak bisa melakukan A, tidak bisa melakukan B, tidak bisa membantu ini dan segala macamnya. Itu nanti kita guru ataupun kita semua terbuka. Saya maupun Miss Radi 24 jam biasanya kadang-kadang terbuka. Kalau misalnya mau ada orang tua yang mau bertanya sesuatu atau ingin menyampaikan sesuatu, itu kita terbuka menolong mereka. Jadi bisa dengan seperti itu. Kalau misalnya tidak ada alat komunikasi seperti HP karena di pelosok atau tidak mempunyai HP atau tidak ada jaringan internetnya, kita bisa waktu kita melakukan kunjungan atau visitasi, kita bisa membekali mereka. Jadi kita berusaha menjalin hubungan yang baik kepada orang tua, menjelaskan kepada mereka hal-hal apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Kita berusaha bertanya kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi orang tua dan mereka mendampingi anak dalam belajar pada masa-masa pandemi. Jadi adakan pertemuan, jalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan mereka, banyak hal yang bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu yang kami lakukan jika ada orang tua yang memang tidak tahu bagaimana caranya menolong anak-anak belajar di rumah. Begitu. Mr. Ardi mungkin mau menambahkan? Selain yang disampaikan Miss Nita tadi, mungkin kita juga memfollow up ya. Jadi memang seperti jurnal pemantauan tadi, setiap ada anak yang mungkin belum mengumpulkan tugas, belum melaporkan kegiatannya, nanti akan kita follow up secara langsung. Sehingga kita bisa mengerti, oh kendalanya orang tua apa, seperti itu. Contoh kalau memang sinyal yang kurang bagus, ya kita akan memberikan solusi-solusinya seperti itu. Jadi memang ada follow up-nya dan itu secara langsung gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ini masih hubungan orang tua dan anak ya dalam pandemi seperti ini. Bagaimana kalau ternyata ini masalahnya bukan di orang tua tapi anaknya? Ini ada pertanyaan selanjutnya. Anaknya kalau ditanya sama missnya, sudah membuat tugas? Sudah. Tapi ternyata tugasnya nggak dibuat. Bagaimana nih motivasi? Jadi langkah praktisnya nih, kalau ada anak yang males gitu ya, dikasih tugas nggak mau ngerjain gitu, supaya anaknya ini termotivasi. Tadi memang dikasih tahu ya kita harus memotivasi. Nah, cara realnya bagaimana nih? Lalu pertanyaan yang kedua, berapa persen sih peran guru dan orang tua berperan dalam belajar online ini supaya materi bisa tersampaikan dengan maksimal kepada anak? Begitu. Mari silakan. Baik, terima kasih. Nah, tadi persoalannya adalah anak sudah bilang iya sudah dikerjakan, tapi ternyata tidak dikerjakan seperti itu ya. Iya. Nah, saat di jurnal pemantauan kita juga menggunakan yang namanya data real. Jadi setiap ada penugasan, setiap ada kegiatan anak, kita minta dokumentasinya seperti itu. Walaupun tidak maksimal ya berupa foto, oh fotonya apakah benar dilaksanakan apa tidak kan kita tidak tahu sebenarnya ya. Tapi paling tidak itu sebagai bukti kita sehingga kita bisa mengerti oh ternyata anak sudah melakukan ini. Melakukan kegiatan ini, melakukan kegiatan itu. Jadi memang kita pantau, benar-benar kita pantau di jurnal pemantauan setiap hari. Seperti itu. Tapi memang kalau memang ada orang tua yang mengeluh, ini susah sekali mister untuk mengerjakan tugas. Saat home visit, kita akan dekati anak itu, dan kita akan memberikan pengarahan kepada anak itu. Seperti itu. Biasanya anak itu akan mengerti ya, anak itu langsung, oh ya mister, seperti itu. Lebih enak, kata orang tuanya sih lebih enak ngobrol sama misternya daripada sama orang tuanya seperti itu. Soalnya orang tuanya ternyata lebih galak daripada missnya ya. Iya, memang harus komunikasi ya kepada mungkin anak itu perlu komunikasi yang jelas. Kadang orang tua hanya teriak-teriak, kadang anak nggak mudeng menangkap apa sih maksudnya. Tapi kalau kita mengkomunikasinya dengan baik, dengan jelas, dengan bahasa mereka, dengan kacamata anak tadi, anak akan cenderung mengerti dan oh iya itu jadi tanggung jawab saya seperti itu. Mungkin ada Miss Lita menambah. Ya, yang paling gampang adalah dengan reward. Itu yang dengan reward paling gampang adalah dengan reward. Jadi begini,
banyak dari orang tua, saya bertanya kepada mereka, saat anak-anak bosen, nggak mau mengerjakan tugas, pengennya bermain aja, itu mereka kebanyakan dengan reward. Jadi begini, kalau kamu bisa melakukan ini, kita akan menolong mereka, pancing mereka dengan atau entah dengan es krim, atau nanti kamu akan menambah, nanti kamu akan ada dapat tambahan waktu untuk bisa bermain atau bisa lebih panjang untuk bisa nonton TV kayak gitu, atau dengan hal-hal yang seperti itu yang dalam tanda kutip yang menolong anak ya, bukan yang maksudnya rewardnya yang ikut membangun anak. Jadi seperti itu, misalnya kayak nanti kamu misalnya mau mengerjakan ini, nanti kita akan sama-sama bikin video, sama-sama kita akan di video yang bagus, kamu pakai ini kayak gitu-gitu. Jadi harus seperti itu gitu. Jadi apa ya, dalam tanda kutip itu menolong mereka supaya mereka bagaimana caranya jadi termotivasi, jadi semangat, jadi berkeinginan untuk mereka bisa melakukan sesuatu itu. Jadi apa namanya, ayo ini loh kita mau bikin tugas, bikin bikin video, nanti kita video bagus, nanti kan di-share, bisa nanti ditampilkan di Facebook, ditampilkan di Instagram, semua teman-teman melihat, ayo nanti kamu pasti bisa, ayo kamu, nah seperti itu bisa juga. Atau dengan reward, dengan misalnya nanti kamu akan dapat es krim, kamu bisa, itu yang cara yang paling ampuh adalah itu, dengan reward atau dengan cara memotivasi mereka dengan hal-hal yang menyenangkan untuk mereka. Mungkin dengan mengajak mereka main TikTok setelah mengerjakan tugasnya ya, Miss. Itu. Jadi orang tua memang harus juga berkreasi, harus berinovasi ya. Jadi orang tua harus kreatif, harus bagaimana caranya supaya menolong mereka jadi semangat, menumbuhkan semangat mereka untuk mereka bisa belajar. Iya, terima kasih Miss. Ini ada pertanyaan yang menarik. Itu tadi kalau anaknya yang males mengerjakan tugas. Kalau ini sekarang orang tuanya yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan semuanya, sampai aduh saya tuh nggak punya waktu nih untuk nemani anak saya. Bagaimana ini kalau problemnya ternyata di orang tua. Sedangkan kalau di penjelasan tadi kelihatannya peran orang tua dan guru itu persenanya mungkin seimbang ya, 50-50 begitu ya. Bagaimana mungkin Mr. Ardi dan Miss Nita bisa memberi masukan? Ya kembali lagi ke peran aktifnya ya. Jadi antara orang tua, anak, dan guru itu seperti segitiga ya hubungannya. Jadi antara ketiganya saling berkaitan. Tidak mungkin terlaksana dengan baik kalau salah satunya ini tidak berkaitan. Gitu. Tidak saling peduli ya Miss ya. Jadi memang harus ketiganya memang harus saling peduli, harus saling memotivasi agar dapat goalnya seperti itu. Ini tadi mungkin kalau anaknya lebih mudah ya kita kasih reward, kita pendekatan secara personal, itu lebih mudah karena memang kita spesialisnya di anak. Nah, tapi kalau untuk orang tuanya ini memang agak wah. Yang membuat pusing bukan anaknya tapi orang tuanya ini. Nah, tentunya akan kita komunikasi lebih lagi ya bahwa peran serta orang tua itu penting dan ini untuk kepentingan anak. Kita harus kembalikan ke itu. Kita harus sadarkan itu. Karena di masa emas anak, di masa usia PAUD itu kan tumbuh kembang mereka luar biasa. Nah, harus perlu diperhatikan, harus perlu didukung seperti itu. Nah, kita sosialkan itu ke orang tua, kita sampaikan itu ke orang tua dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, sehingga pemikiran orang tua bisa terbuka. Mereka bisa menyadari bahwa, oh iya, ini anakku berarti tanggung jawabku, tidak hanya tanggung jawab gurunya, nah, seperti itu. Mungkin Miss Nita mau menambahi. Ya, sama sih sebenarnya, komunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, dengan guru, memang itu masalah yang, klasik ya, itu masalah klasik, di mana saja ada masalah itu. Orang tua di Karis juga ada yang seperti itu. Terserah saya bahkan ada yang bilang sudah saya akan membiarkan anak saya berkembang sesuai dengan sewajarnya saja. Saya tidak akan memaksa, saya akan melakukan banyak hal. Nah itu sebenarnya enggak begitu juga. Maksudnya anak kan perlu diarahkan, perlu motivasi, perlu bimbingan kita. Nah itu yang perlu dibimbing dalam hal ini adalah orang tua. Karena yang perlu dibimbing adalah orang tua, jadi lakukan pendekatan juga secara orang tua.
membangun komunikasi yang baik, membangun hubungan yang baik dengan mereka, selalu menanyakan hal-hal kepada mereka, memfollow up mereka kalau ada sesuatu yang sulit dilakukan, apakah ada kesulitan, apakah ada yang kurang, apakah ada yang tidak dipuaskan dengan tugas-tugas sekolah, seperti apa, itu yang kita lakukan kepada mereka. Walaupun memang itu tidak bisa tidak bisa menjamin keberhasilannya 100%. Karena kembali lagi orang tua mempunyai prediksi sendiri, mempunyai pemikiran sendiri, tetapi setidaknya kita sebagai guru harus juga memotivasi orang tua bahwa ini loh, seperti yang Mr. Adi katakan, tugas kita bersama. Tujuan kita adalah untuk menolong anak bisa menjadi lebih baik, berkembang sesuai harapan, menjadi pintar, menjadi berkat buat orang lain, bertumbuh secara baik. Dan itu yang harus kita tanamkan terus dan terus kepada orang tua. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik, itu bisa menolong orang tua untuk mereka mengerti melalui kebutuhan bersama. Seperti itu. Oke, terima kasih Miss Nita dan Mr. Ardi untuk semua penjelasan panjang lebarnya. Ini ada salah satu permintaan terakhir ini. Ada teman yang meminta, Miss, boleh nggak kalau PowerPoint-nya diminta yang tadi dijelaskan sama Miss Nita dan Mr. Ardi gitu untuk dibagikan kepada teman-teman calon pendidik ini. Boleh. Boleh sekali. Oh, terima kasih Miss. Nanti mungkin bisa dikirim ya Miss ya. Ya, nanti kirim via WA supaya nanti bisa dikirim. Ya, betul. Terima kasih. Jadi karena waktu kita harus berpisah, tapi sungguh sangat menyenangkan sekali gitu ya. Terlihat sekali bertemu dengan guru PAUD yang sangat ceria-ceria ini dan luar biasa. Dari tadi senyumnya berkembang gitu ya, menjelaskannya pun. Yang pasti kalau saya rangkum dari penjelasan tadi, guru PAUD itu harus kreatif. Itu ya Miss ya. Dan tidak boleh malu-malu. Ya, karena kalau malu-malu jaim kan anaknya jadi boring gitu kira-kira ya Miss ya. Iya. Di Karis itu terkenal guru yang gila. Ya, semuanya kadang-kadang mereka harus ikut gulung-gulung, joget-joget, harus menari seperti apa dan sebagainya. Jadi ya, dalam tanda kutip, jadi guru itu harus gila dalam tanda kutip. Supaya anak-anak, karena itu akan menyedot perhatian mereka, akan membuat mereka fokus, akan membuat mereka menerima pembelajaran dengan baik, akan membuat mereka berkembang sesuai dengan apa yang sudah diharapkan kita. Oke, dan kalau teman-teman calon pendidik ingin melihat sejauh mana kegilaan guru-guru Karis yang di PAUD ini, bisa langsung check in di IG-nya. Ya, IG-nya apa, Miss? Di IG-nya Karis Institute gitu sudah nanti ada. Oh, ya. Karis Institute. Ya. Itu lihat di YouTube. Jadi di unggahan-unggahan YouTube-nya Karis itu ada devo. Jadi kalau setiap kita ada devo, kita membuat tutorialnya nanti langsung diunggah ke situ. Kemudian di IG, di Facebook, di webnya di Karis, kemudian di YouTube, semuanya sudah ada di situ. Karis Institute Solo pasti akan keluar. Oke, jadi untuk teman-teman yang tadi mau tanya gimana menanamkan karakter anak, terus seperti apa kira-kira bahan-bahannya, video-video yang dibuat, bisa langsung cek di sana. Begitu ya Miss ya kira-kira ya? Iya. Teman-teman kalau mau menambah kreativitasnya, bisa cek langsung, lihat. Saya juga salah satu pecinta IG-nya Karis Institute. Luar biasa, saya melihat guru-gurunya yang ajaib gitu ya, yang benar-benar mengajar dengan berbagi hidup, tidak hanya sekedar berbagi pengetahuan, begitu kira-kira. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Miss Nita dan Mr. Ardi. Dan kita akan menutup webinar kita pada malam hari ini. Apakah Miss Nita dan Mr. Ardi masih bersama dengan kami? Oke, iya. Kalau gitu kita
Oke, kalau gitu kita langsung mengakhiri aja acara ini. Tapi nanti setelah selesai doa, teman-teman jangan langsung dimatikan, karena setelah selesai doa kita akan foto bersama, lalu kita akan say thank you, terima kasih sama Miss Nita, sama Mr. Ardi. Begitu ya, kita akan tutup di dalam doa. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Mr. Ardi bisa menutup di dalam doa. Oh, keluar ya? Oke, mungkin karena wifi gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, jangan matikan videonya dulu, teman-teman. Calon-calon pendidik yang luar biasa. Mister Yeri mau doa. Oke, masih di-unmute dulu ya. Ibu akan memimpin di dalam doa. Nanti semoga Miss Nita dan Mr. Ardi bisa masuk kembali, jadi kita bisa say thank you sama-sama ya. Tolong kasih senyum yang terbaik dari kalian, oke? Oke ya, sip ya. Nanti tangannya begini ya. Oke ya. Ya, yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami sangat diberkati sekali dengan webinar malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih masih ada guru-guru yang tidak hanya sekedar mengajar, tapi mereka membagi hidup mereka. Mereka memberikan totalitas hidup mereka, waktu mereka untuk anak-anak, untuk generasi Indonesia. Generasi yang cinta Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang cerdas, dan akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Tuhan memberkati Karis Institute, Tuhan memberkati semua guru-guru di PG dan TK, memberkati Miss Nita dan Mr. Ardi, dan memberkati semua calon-calon pendidik di STT Sangkakala. Berikan hatimu Tuhan, hati seorang guru yang melayani, yang mendidik, yang membagi hidup mereka untuk banyak orang. Kami percaya akan ada banyak sekolah-sekolah yang dibangun di pelosok-pelosok, di tengah hutan, di gunung-gunung, dan semuanya supaya tidak ada lagi anak yang tidak bisa membaca dan menulis. Tidak ada lagi anak yang kekurangan kasih sayang. Karena mereka memperolehnya bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman. Haleluya. Tunggu dulu. Tolong lihatkan wajah kalian, teman-teman. Ini Bu. Sebelum itu Ibu. Foto. Sebentar. Iya. Teman-teman, tetap stay tune di minggu depan, hari Selasa, di seri yang ketiga. Ada webinar lagi juga. Ya. Bentar. Ibu bacakan chatnya Miss Po saya. Hai. Oke. Jadi nanti ada webinar sesi yang ketiga pada hari Selasa depan. Itu ya, Selasa depan, mengeksplor pembelajaran di SD Karis. Kalau hari ini PGTK, minggu depan SD ya, SD Karis Institute, tentunya dengan guru-guru dan kepala sekolahnya sekaligus. Oke, silakan Mas Wardi bisa menghitung 1, 2, 3. Jangan lupa senyum, nak, senyum. Markuat mana wajahnya? Kok hitam? Markuat hitam. Wajahnya, oke. Ih, Markuat luar biasa. Sebentar, dicek dulu semuanya sudah kelihatan wajahnya belum? Udah, Bu. Neni, mana ini Neni? Oke, Neni. Nen. Esther. Adi pasang cukur. Maria Ambu. Neni ada di mana ini, Neni? Ayo, videonya dinyalain, titipan dari Miss Fosa. Semuanya harus kelihatan wajahnya. Woi, jangan ribut itu. Oh, Mas Wardi. Mas Wardi, silakan Mas Wardi. Saya teman 1 sampai 3 ya, teman-teman semua. Ada nama Indah Kris tapi kok laki-laki ya. Ya, semuanya senyum ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Biar Remia siap.
1, 2, Dua jari. 3. Lagi kan. Tim Yeremia 2 jari. Oke, sudah Mas Wardi. Terima kasih. Belum Foto kembali ya? bersama tim Yeremia. Apakah Miss Nita sudah kembali? Belum. Oke. Kalau gitu kita akan langsung closing saja. Terima kasih untuk calon-calon pendidik STT Sangkakala yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang hebat. Cepat kerjakan skripsi, kerjakan proposal kalian. Ayo segera kuliah pada, segera kumpulkan tugas-tugas ya. Kayak kita jadi. Akhirnya Veronica. Oke ya. Bye. Berkati. Dadah Usman.